Akhirnya yang dikhawatirkan pun terjadi. Kata Allah, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun gendong Nabi Isa sudah lahir. Bayangkan pulang kampung bawa anak. Mulailah orang kumpul ramai. Ini berat sekali bagi apa? Maryam. Dia tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya dia. Qalu ya Maryam, langsung mereka komentar. Qalu rame-rame komentar ini. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau telah melakukan perkara yang sangat buruk. Zina. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun. Kemungkinan besar Maryam ini punya saudara namanya Harun, tapi bukan Nabi Harun alaihissalam. Tetapi para anbiya, para Bani Israel dahulu, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Di antaranya ada yang dinamakan dengan Harun, dan ini bukan Nabi Harun. Karena Nabi Harun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini jauh setelah Nabi Musa. Harun di sini adalah kebetulan namanya sama saja. Maka na abuki imra'a sawin, kok bisa kau berzina wahai Maryam, sementara ayahmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukan pezina. Kau bukan keturunan pezina, bapakmu baik-baik, kok sekarang bisa berzina? Mereka berdalil dengan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Ya. Oleh karenanya pepatah Arab mengatakan, faman syabaha abahu fama zalam. Barang siapa yang mirip dengan bapaknya maka dia tidak bersalah. Ya. Maka seorang berusaha berbuat baik agar anaknya bisa mirip dengan dia, ya. Oleh karenanya mereka heran, kok bisa bapakmu orang baik, ibumu orang baik, kok kamu berzina wahai Maryam? Maryam tidak bisa jawab. Jadi tidak boleh menjawab karena tidak mungkin mereka paham. Fa asyarat ilaih, Maryam gini. Tanyain sama bayiku ini. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu berzina? Gini jawabannya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kami bisa ngomong sama anak masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata, qala inni abdullah, sungguhnya aku hamba Allah. Yang pertama Nabi Isa ucapkan dalam perkataannya, bukan aku anak Tuhan. Tapi dia berkata, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah akan memberikan kepada aku Alkitab, Injil, dan Allah akan menjadikan aku seorang apa? Nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan aku sebagai orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Kata para ulama, karena Nabi Isa dimanapun dia mengajarkan kebaikan, maka dia diberi berkah dimanapun dia berada. Kemudian wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan aku akan berbakti kepada ibundaku ini. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong terhadap ibundaku. Aku patuh kepada ibundaku, aku tunduk kepada ibundaku. Syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan Allah berikan keselamatan kepadaku tatkala aku lahir, tatkala aku mati, dan tatkala aku dibangkitkan. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Taib hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya adalah berbicara waktu kecil. Dan anehnya, saya baca dalam sebagian literatur, saya belum cek di Alkitab ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, mukjizat Nabi Isa bisa ngomong sejak kecil cuma ada di Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu mengagungkan Nabi Isa lebih daripada yang di Alkitab. Di Alkitab tidak disebutkan Nabi Isa sejak kecil bisa apa? Bisa ngomong. Pernyataan tentang Nabi Isa bisa kecil sejak ngomong itu dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Apakah Nabi Isa bisa ngomong terus? Jawabannya tidak. Dia bisa ngomong sebentar itu saja untuk menghilangkan tuduhan terhadap ibundanya. Ya, antum kira Nabi Isa sejak kecil sudah jadi nabi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Enggak. Kata para ulama, dia masih kecil bisa ngomong sebentar, setelah itu tidak bisa lagi. Kemudian dia tumbuh besar, setelah dia dewasa baru kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Setelah dewasa baru kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Perhatikan di sini, Nabi Isa tatkala berbicara dia menyebutkan sifat-sifat dia sebagai seorang rasul. Pertama dia mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani Alkitab, aku punya Alkitab nanti. Sebagaimana rasul-rasul yang lain. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan. Dia hamba Allah, dia bawa Alkitab. Kalau Tuhan ngapain bawa Alkitab langsung ngomong langsung, paham? Kalau Tuhan ngapain bawa Alkitab? Tuhan itu langsung ngomong sama makhluknya. Nabi Isa tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain, sama-sama bawa kitab suci dari mana? Dari
Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu bawa kitab suci. Dia ngomong langsung. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku berkah dan dia menyuruhku untuk salat. Dan Allah menyuruhku untuk salat. Dan kalau antum buka dalam, saya ada tulisan dalam firanda.com, antum bisa baca, yaitu Yesus manusia atau bukan, manusia atau Tuhan atau bagaimana. Kira-kira maknanya demikian judul artikelnya. Situ saya sebutkan bagaimana sifat-sifat manusianya Nabi Isa alaihissalam. Di antara sifat-sifat manusianya dia sebagai seorang rasul, dia salat, dia sujud, dia berdoa. Kalau dia Tuhan, ngapain dia salat? Salat sama siapa? Dia sendiri Tuhan. Kalau dia salat, dia beribadah kepada siapa? Dia sendiri Tuhan. Kalau dia salat, kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa? Berdoa kepada siapa? Kalau dia Tuhan, orang berdoa sama dia. Waktu dia berdoa menunjukkan dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia di sifat-sifat dia. Kemudian bis salati waz zakat, suruh bayar zakat. Kalau Tuhan ngapain bayar zakat? Kalau Tuhan ngapain bayar zakat? Dia seorang nabi sebagai manusia yang lainnya. Dia bayar zakat. Ya. Dan berbakti kepada ibundanya.